Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi untuk UAS mata kuliah jaringan VoIP dengan kode kelas IFN 501 dengan saya sendiri, Salahuddin Alayubi. Mohon izin untuk langsung saja kepada soal nomor satu, yaitu jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring QoS berikut. Dari gambar di sini untuk model monitoring QoS mengacu daripada mata kuliah kali ini yaitu jaringan VoIP. Di sini ada monitoring application, lalu ada QoS monitoring, monitor dan monitoring objek. Jadi dalam jaringan VoIP itu kualitas suara itu menjadi sangat penting atau krusial karena jikalau delay tinggi atau jitter besar, suara bisa terputus-putus bahkan nggak jelas. Jadi untuk lapisan lapisan paling bawah yaitu monitored object, di mana ini lapisan pertama adalah komponen VoIP yang dipantau seperti IP phone, lalu ada VoIP server, router dan eh, jaringan-jaringan pendukung VoIP tersebut. Disinilah data seperti delay jitter atau paket loss dan MOS berasal. Lanjut ke layer berikutnya yaitu layer monitor. Tugas dari layer ini itu mengumpulkan data QoS dari paket VoIP, terutama RTP dan SIP-nya, lalu monitor memastikan data yang dikirim itu akurat dan real time. Selanjutnya yaitu lapisan ke selanjutnya yaitu eh, monitoring QoS monitoring untuk lapisan selanjutnya. Nah, di QoS monitoring ini eh, melakukan layer ini tuh melakukan data analisis dan dibandingkan dengan standar VoIP. Jika kualitas suaranya turun atau melanggar SLA, sistem bisa langsung mendeteksi masalahnya. Lanjut, layer berikutnya yaitu monitoring application. Lapisan terakhir ini adalah aplikasi yang menampilkan grafik QoS, statistik panggilan, dan alarm ke admin jaringan supaya masalah VoIP tersebut cepat ditangani. Jadi model monitoring QoS ini tuh penting untuk menjaga kualitas suara atau kualitas VoIP tetap jernih dan stabil. Untuk soal nomor 2, jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Jadi untuk pengertian interworking itu sendiri adalah kemampuan jaringan VoIP untuk saling terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan lain meskipun teknologinya berbeda-beda. Jadi di dalam topologi atau jaringan VoIP itu terdapat jaringan-jaringan lain, jaringan yang mendukung eh, VoIP itu bisa berjalan. Di situ bisa ada perangkat network seperti switch, ada router juga, lalu eh, perangkat-perangkat pendukung lainnya. Lanjut, eh, ada juga lanjut untuk VoIP. Jadi VoIP juga bisa terhubung dengan jaringan seluler seperti GSM atau LTE. Jadi interworking ini tuh memungkinkan panggilan dari aplikasi VoIP ke nomor seluler dan sebaliknya dengan dukungan media gateway dan signaling gateway. Jadi sepengalaman saya itu ada perangkatnya namanya teles karir. Jadi semacam seperti alatnya seperti modem atau router. Di dalamnya itu terdapat slot SIM card. Bisa beberapa slot SIM card terpasang di situ untuk eh, media VoIP bisa terhubung ke jaringan GSM. Lalu untuk protokol interworking itu, VoIP itu interworking VoIP melibatkan protokol seperti SIP untuk signaling, RTP untuk media suara, lalu ada H323 untuk SS7 komunikasi dengan jaringan lama, dan fungsinya sendiri untuk interworking itu adalah memastikan panggilan tetap tersambung, kualitas suara terjaga, dan komunikasi berjalan tanpa hambatan meskipun berbeda jaringan.
Jadi interworking membuat VoIP bisa terhubung ke berbagai jaringan lain secara seamless. Tanpa interworking, VoIP cuma bisa dipakai di jaringan internal atau jaringan IP saja. Nah, untuk interworking sendiri, mekanismenya itu memungkinkan jaringan VoIP berkomunikasi dengan jaringan lain seperti PSTN, seluler, dan jaringan data melalui gateway dengan protokol signaling. Sehingga panggilan tetap berjalan dengan kualitas yang baik meskipun menggunakan teknologi jaringan yang berbeda. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar berikut. Nah, pada gambar di sini ada beberapa perangkat ya atau beberapa device. Sini ada IP phone dengan extension 101, lalu ada laptop yang menggunakan virtual VoIP dengan extension 102, lalu ada jaringan IP, lalu di sini ada VoIP server, lalu dia ke link atau ke jaringan luar melalui jaringan telepon menuju ke PABX dan telepon analog. Ada dua telepon analog dengan extension 201 dan 202. Nah, jadi eh, izin untuk menjelaskan apa itu outgoing call. Outgoing call itu adalah panggilan dari pengguna VoIP menuju telepon analog di jaringan PSTN. Jadi untuk alur outgoing call itu, user VoIP melakukan dial nomor tujuan. Jadi nomor tujuannya itu nomor PSTN atau nomor analog di luar daripada eh, VoIP atau IP. Lalu kode akses dikirim ke VoIP server melalui jaringan IP. VoIP server kemudian meneruskan panggilan ke gateway VoIP PSTN. Untuk konversi sinyal dari gateway itu, sinyal suara VoIP diubah menjadi sinyal analog lalu dikirim ke jaringan telepon PSTN sampai ke telepon tujuan. Jadi pada gambar ini itu ditandai dengan 0G call ke jaringan analog. Untuk incoming call itu adalah panggilan telepon analog atau dari luar menuju ke user VoIP. Untuk alurnya, telepon analog memanggil nomor VoIP, sinyal masuk ke PABX atau jaringan PSTN, lalu diteruskan ke gateway VoIP PSTN. Jadi ini sebaliknya dari outgoing tadi. Jadi dari sinyal analog nanti dikonversi menjadi IP dan mengirimkannya ke VoIP server melalui jaringan. Sehingga sampailah kepada perangkat VoIP user. Jadi outgoing call VoIP dan incoming itu adalah alur kerja di mana jaringan internal sebuah instansi itu eh, melakukan panggilan telepon ke luar jaringan internal yang menggunakan IP tadi atau ke luar eh, jaringan analog. Sepengalaman saya untuk incoming atau outgoing itu di sebuah instansi itu eh, jadi tersedia kita bisa menyediakan dari web server itu beberapa eh, nomor outgoing call. Jadi fungsinya ketika outgoing call satu extensionnya sibuk, akan secara otomatis si VoIP server ini ketika ada panggilan lagi, dua panggilan secara bersamaan akan di otomatis mengalihkan ke panggilan nomor dua. Begitupun seterusnya. Dan untuk incoming call itu bisa disetting eh, satu nomor incoming, misalkan extensionnya 111. Jadi ketika jaringan luar menelpon ke jaringan VoIP, itu kita bisa setting menggunakan eh, mesin penjawab dari VoIP server. Biasanya ada modul untuk mesin penjawab atau ke operator telepon. Jadi dari operator telepon menerima telepon dan akan disambungkan ke extension tujuan. Jadi gateway itu punya peran penting ya sebagai penghubung VoIP dan PSTN dengan mengubah sinyal suara agar kedua jaringan bisa saling berkomunikasi.
Oke, untuk ringkasannya, jadi outgoing call itu atau void VoIP PSTN, VoIP ke PSTN terjadi saat user VoIP memanggil telepon analog melalui VoIP server dan gateway, sedangkan incoming call itu PSTN menuju VoIP terjadi saat panggilan dari jaringan PSTN masuk ke gateway, dikonversi menjadi IP lalu diteruskan ke user VoIP. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.